wabarakatuh. Akhir-akhir ini dunia sepak bola kita diresahkan atau dihebohkan dengan pemecatan pelatih kepala timnas kita. Seyogyanya pergantian pelatih di dalam dunia sepak bola itu hal yang wajar sekali, dan tidak merupakan suatu situasi yang memang haram untuk dilakukan, tapi ini memang hal yang biasa terjadi. Tapi kenapa di kasus Sintayong ini menjadi heboh dan viral dan menarik banyak sekali pro kontra? Menurut saya, yang berada di strata paling rendah masyarakat sepak bola Indonesia dan sepak bola dunia, saya menduga ini dikarenakan kita sedang berada di round 3. Timnas sedang berada di round 3 kualifikasi Piala Dunia, dan posisi lumayan bagus, peringkat 3, dengan poin yang masih bisa kita kejar. Dan di depannya, di bulan Maret kita akan bertemu Bahrain di kandang, Cina di kandang, yang menurut pengalaman yang lalu kita optimis bisa meraih hasil positif dari mereka. Dan tiba-tiba pelatihnya dipecat, STY dipecat. Ini yang membuat terjadi kehebohan. Ini yang membuat terjadi pro kontra yang menghebohkan jagat maya kita. Saya ingin membedah sedikit tentang STY. Ketika STY dikontrak, yang menjadi kehebohan adalah harganya mahal. Tapi bagi saya yang menjadi heboh adalah, bagi saya waktu itu menjadi heboh adalah STY diberi tanggung jawab untuk semua level umur dalam timnas. Artinya timnas junior, senior, semua dilatih STY. Menurut saya saat itu ini merupakan tindakan yang tidak patut dan tidak baik, dikarenakan nantinya STY bisa-bisa kehilangan konsentrasi di timnas senior, sedangkan kita kan membutuhkan prestasi di timnas senior. Ini satu. Tapi setelah berjalan dan pihak federasi, kalau tidak salah saya, juga pihak kepelatihan mengatakan bahwa STY perlu ikut campur di timnas junior supaya dia bisa menyiapkan materi-materi untuk timnas senior. Artinya dari junior STY sudah memantau. Di situ saja sudah kita lihat ini jangka panjang STY. STY tidak membuat suatu program jangka pendek tapi jangka panjang. Saya pro STY kah? Di awal tidak. Saya tidak pro STY. Saya sampai buat status di Facebook, kita akan terbiasa menahan imbang Vietnam. Artinya kita menahan imbang Vietnam pun udah bahagia kita. Itu menurut saya dulu. Kemudian saya lihat beberapa turnamen diikuti STY, ini belum masa diaspora, belum masa naturalisasi. Tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Karena kenapa? Di hati saya, di pikiran saya, ketika kita mengontrak STY, kita akan membawa perkembangan permainan timnas itu seperti era Luis Milla. Di hati saya, di kepala saya, cuman ada 2 pelatih yang saya ingat dalam timnas Indonesia, dalam kiprah timnas Indonesia. Luis Milla dan STY. Luis Milla merubah tim kacau balau menjadi satu tim yang berkarakter menyerang, cepat dan impresif. Dengan pemain-pemain lokal. Dengan materi yang berasal dari liga yang sudah kita tahu kacau balau. Hebat Luis Milla. Kami patah, hancur penggemar sepak bola ini karena tiba-tiba federasi bilang stop Milla, sudah cukup. Seolah-olah mereka bilang stop, udah cukup, PSSI timnas jangan usah berkembang, segini aja udah bagus timnas. Kan begitu hancur hati kami saat itu. Alasannya sederhana, mahal.
Untuk Indonesia mahal, oke lah. Kita tinggalkan Luis Milla. Pelatih yang sangat bagus, mampu meramu tim, sehingga Indonesia saat itu timnas kita dianggap sebagai tim dengan karakter yang mempunyai karakter speed. Diwaspadai sekali sayap-sayap kita. Hebat Luis Milla. Dan pernah tampil arogan melawan tim Timur Tengah, saya udah lupa. Kembali ke STY. Setelah kita baca dan STY mulai memberikan informasi tentang kepelatihan, masyarakat sepak bola mulai mengenal pola pelatihan STY, kita sudah mulai paham. Seperti saya, orang seperti saya mulai paham. Ternyata ketika pemain timnas kita dikumpulkan, STY bukan melatih pola ataupun skema permainan yang mau diterapkan di timnas, tapi tim pelatih malah harus memperbaiki passing, memperbaiki kontrol bola. Kan jauh sekali tugas-tugas yang di level dasar. Belum lagi stamina. Jadi wajar saya ketika itu informasi itu saya dapatkan, dan tim kepelatihan mulai membuka informasi-informasi itu di media massa. Saya yang sudah nonton bola udah lumayan lama itu merasa paham. Ini perkembangan lambat sekali. STY tidak berubah, tidak melakukan perkembangan yang signifikan dikarenakan materi pemain seperti ini. Itu yang ada di pendapat saya. Kemudian saya melihat, bagi saya yang suka menonton sepak bola, saya melihat ada perubahan timnas di tangan STY. Timnas kita begitu bagus dalam bertahan. Bahkan materi pemain kita di lini pertahanan itu mampu melakukan hal-hal aneh dalam merebut bola di kaki lawan. Itu satu yang saya lihat sebagai perkembangan pertama STY. Dia memperbaiki lini pertahanan. Saya jadi teringat pepatah di sepak bola. Menyerang memenangkan pertandingan, lini pertahanan memenangkan turnamen. Artinya pertahanan ini sangat penting dalam dunia sepak bola modern. Ditambah lagi perkembangan kedua, kita tidak pernah lagi setelah era-era beberapa tahun STY melatih, kita tidak pernah melihat lagi pemain kita kelelahan. Hebat STY. Staminanya diperbaiki. Pemain kita mampu tampil 90 menit dengan performa yang bagus. Permasalahannya juga kita tidak berkembang sebagai tim, hanya berkembang di stamina dan pemain belakang. Pemain bertahan kita hebat-hebat. Jangan tidak diakui, Rizky Ridho itu diorbitkan STY. Rahmat Irianto lagi, entah kenapa dia nggak masuk tim sekarang. Rahmat Irianto bisa bermain di segala posisi, kecuali saya belum pernah lihat main di striker dan kiper dengan kemampuan yang sama baiknya. Saya pernah katakan di Facebook saya, Rahmat Irianto sudah jauh melampaui ayahnya. Dan nggak tahu saya kenapa dia nggak main lagi di timnas. Kenapa nggak dipanggil lagi? Ada saya dengar dia cedera. Ya sudah, kita lupakan. Segitulah STY meninggalkan sebuah warisan. Jadi sekarang ini ada yang pro pemecatan bilang STY nggak bagus, STY dia kacau, STY nggak meninggalkan legasi atau nggak meninggalkan suatu kebaikan di timnas. Itu salah. Dan satu lagi yang mahal. STY mampu merubah mental pemain timnas kita dari masuk ke lapangan untuk kalah dengan tim besar, jadi masuk ke lapangan untuk berjuang, bertarung melawan tim besar. Gak ada bro yang bisa buat kayak gitu. Dan itu mahal, dan itu seharusnya lama kita bentuk mental mediocre, mental lemah ini menjadi mental juara. Dan itu bahkan sebelum masuk para diaspora. Begitu dibantu dengan diaspora, lebih bagus lagi. STY membawa timnas ini ke level yang lebih baik, tapi permasalahannya lambat sekali. Itu aja. Tapi melihat dengan materi liga kita,
sumber daya manusianya, wajar STY lambat mencapai hal tersebut. Dan wajar dia minta diaspora naturalisasi. Saya dulu menentang di Facebook saya 3 atau 5 aja lah, udah bagus. Tapi setelah melihat jomplangnya, jauhnya perbedaan kualitas antara pemain liga lokal dengan pemain diaspora, saya sampai bilang, saya sering diskusi itu sama Bung Alkaf, seorang pengamat sosial, dosen, dan pengamat sepak bola. Penulis dia. Saya mau sekarang 24 orang pemain naturalisasi. Karena saya sudah lama menunggu timnas berprestasi. Sudah, naturalisasi aja. Kami di akhir-akhir hidup kami inginlah kami melihat timnas bicara banyak melawan klub-klub besar atau tim-tim besar. Dan alhamdulillah kita melihat bagaimana timnas tampil melawan Jepang, kalah di Piala Asia, di kualifikasi kalah lawan Australia seri. Tapi kalahnya nggak kalah konyol, nggak kalah badut, tapi kalah karena memang perbedaan kualitas yang besar. Kita melawan, nggak mungkin kita susah kita pikirkan dulu susah kami pikirkan penyerang timnas itu sampai ke lini pertahanan Jepang. Penyerang timnas sampai ke lini pertahanan Australia. Tapi sekarang bisa mengurung lagi. Bisa mengurung Bahrain, bisa mencuri gol dari Arab Saudi. Tidak ada dalam pikiran kami yang menonton bola dari 90-an. Nggak usah dari 80-an kita bilang. Segitu rendahnya kualitas timnas kita. Nggak usah ceritalah, kita dulu kami hampir lewat Olimpiade ya, itu nggak usah diomongin. Timing yang salah ini, kita punya peluang. Peluang ini juga saya terus terang, terbuka, jujur bahwa bukan hanya dari kualitas tim kita. Kualitas tim kita juga nggak mencapai peringkat 3 menurut saya. Tapi di grup ini Australia dan Arab Saudi terjadi penurunan, performanya kacau balau, sehingga kita bisa melompat ke peringkat 3. Ya mungkin nanti Pak Erik yang saya doakan tetap jadi Menteri BUMN supaya bisa memajukan sepak bola Indonesia, bisa naturalisasi pemain depan atau lini tengah yang memang masih kurang. Segitulah STY. Cuman 2 pelatih yang ada terpatri di pikiran saya, Luis Milla dan STY. Luis Milla karena tiba-tiba bisa membawa penampilan timnas dengan impresif, cepat impresif. Dengan liga lokal, dengan pemain-pemain liga lokal mayoritas. STY dalam 5-6 tahun bisa merubah mental pemain kita yang kacau balau, yang pecundang menjadi mental petarung. Hebat STY, hebat Luis Milla. Lalu sekarang STY diputus kontrak. Kita mengganti pelatih di tengah perjalanan round 3 yang sedang ada harapan. Alasannya macam-macam. Yang pertama alasan adalah terjadi awal-awal, saya ingat sebelum ini STY tidak bisa berbahasa Inggris atau Belanda sehingga komunikasi kurang, itu sudah dihembuskan. Kemudian ditepis oleh masyarakat bahwa kita punya penerjemah yang bagus. Di sini saya lihat masyarakat sepak bola membela STY mati-matian. Dukungan dari masyarakat sepak bola besar sekali. Sehingga saya pernah bilang sama Bung Alkaf bahwa teman-teman diskusi saya sepak bola, ini kita nggak bisa terlalu mengkritisi STY. Seolah-olah dia punya buzzer nih. Tapi buzzer itu bukan bayaran, tapi murni datang dari nurani ataupun kepedulian masyarakat sepak bola yang sudah jenuh dengan kekacauan sepak bola kita. Ketika ada pelatih yang bisa sampai seperti STY membawa timnas, kita rame-rame membela dia. Sewaktu isu STY out digemakan, kami rame-rame STY jangan dipecat.
seolah-olah kami buzzer, padahal bukan. Semua demi kecintaan kita dan demi sepak bola nasional. Masyarakat tidak mau lagi, masyarakat sepak bola seperti kami, saya lihat tidak mau lagi kasus dari Luis Milla terjadi kembali. Kasus Luis Milla ini sangat konyol. Dan jangan terjadi lagi di STY di saat-saat seperti ini. Kemudian muncul bahwa STY nggak mampu, terjadi konflik dengan Bagot, datang berbagai macam berita negatif tentang STY, pemain iklan lah, nggak bisa komunikasi, hubungannya kacau dengan diaspora, bertubi-tubi datang. Dan ketika AFF kemarin ada kawan diskusi, dia bilangnya AFF kita anggap Piala Ciki, boleh, tapi jangan ditarget juara. Tiba-tiba STY masuk dengan umur 22, federasi malah target juara. Saya ngomong sama kawan, itu jebakan, STY terjebak. Oh, ini masyarakat nggak peduli lagi dengan AFF, kita levelnya udah berbeda, kita nggak lihat kesini lagi. Betul, tapi momen kekalahan nanti akan dimanfaatkan oleh pro pemecatan STY, oleh orang-orang yang akan mengganggu STY. Dan kejadian ketika kalah AFF, nggak masuk semifinal, dukungan masyarakat yang kurang, yang golongan yang kurang militan itu menurun, masuklah ini, pecat STY, dipecat. Ketika dikejar masyarakat sepak bola mengejar apa alasan mencari STY, mereka menolak, bukan AFF, tapi gara-gara Cina. Loh, pertandingan Cina itu pertandingan tricky, dulu pernah di Japri sama kawan-kawan. Ini kita akan peroleh poin dari Cina. Salah, saya bilang. Kemungkinan kalah melawan Cina besar sekali, dan kalah. Cina mempersiapkan diri, kita sedang di atas, menahan Bahrain, menahan Arab Saudi. Kita pikir kita sudah tinggi. Cina down. Dia menggila nantinya. Dia akan mengalahkan kita kalau kita lengah dan kalah. Orang sudah terlalu harapan tinggi terhadap STY. Padahal saya sudah berkali-kali bilang di Facebook saya, tim kita masih sangat muda di level ini, Timnas kita muda sekali di level ini. Perlu banyak pengalaman lagi. Di kasus Cina, ini yang saya katakan pada saya, yang salah satu kritik saya pada STY. STY memanggil pemain itu saja untuk pelapis diaspora. Dan rata-rata 3 pemain atau 4 pemain timnas lokal yang dipanggil oleh STY itu cadangan mati di klub. Ketika menghadapi situasi pertandingan seperti di Cina, hanya orang-orang yang berpengalaman di lapangan lah yang tahu cara untuk menyelesaikan permasalahan ini, keluar dari permasalahan ini. Itu yang salah satu yang saya kritik tentang STY. Ada 3-4 pemain yang udah stuck, udah nggak berkembang lagi, tapi masih dipanggil STY. Makanya saya pernah buat status di Facebook bahwa STY sudah berdamai dengan kearifan lokal. Artinya ada pemain titipan di STY. Menurut saya. Kalau nggak titipan federasi, berarti titipan sponsor. Atau titipan orang yang mensponsori STY. Menurut saya. Jadi bukan suatu kepastian itu. Karena ada 3-4 pemain ini yang terus-terusan dipanggil, tapi dia tidak berkembang lagi. Saya lebih milih Sayuri. Sayuri impresif, walaupun cuma mampu 1 babak. Tapi tetap impresif. Saya lebih memilih Sadil Ramdhani. Dia andalan di klub Malaysia. Dan dia selalu tampil 100%. Itu salah satu kritik saya terhadap STY. Jadi saya membela STY, nggak membela buta. Ini kasusnya kita sedang di round 3 dan sedang punya peluang, tiba-tiba down. Stop. Menurut pihak federasi ada kemudian muncul alasan lagi,
Ini 50-50, STY mimpin masuk Piala Dunia, STY nggak mimpin 50-50, bisa masuk, bisa enggak. Kita mengganti pelatih untuk meningkatkan kemungkinan itu. Boleh bro. Kok Clifford? Bukannya itu malah mengecilkan peluang kita. Nanti kita bahas Clifford tuh. Yang kita perlu bilang STY sekarang. Sedikit STY, tentang STY. Termasuk ini menjaga kenangan kita tentang STY. Ada legasi STY. Pemain bertahan, lini pertahanan, dan mental para pemain kita. Itu legasi yang sangat besar. Mahal dan lama harusnya. Tapi sudah stop STY. Masuk alasan yang lain lagi. Bahwa STY berkonflik dengan diaspora. Gak ada pelatih yang gak konflik bro. Jai tetap tampil. Konflik antara pelatih dan pemain itu sering terjadi. Tapi baik pemain maupun pelatih tetap harus profesional. Jai tampil profesional. Hubner, Jerner, Sandy Walsh tampil profesional. Verdong tampil profesional. Nathan tampil profesional. Siapa? Tom Haye tampil profesional. Struik tampil profesional. Siapa yang nggak mau profesional? Bagot dia membangkangi pemanggilan. Dan kalau Anda sekarang tim pelatih baru panggil Bagot, kita sudah punya 3 pemain center back yang baik. Jai, Rizky Ridho, Hilger. Bagot mau taruh mana? Skill sama dengan Ridho, tapi kecepatan lebih cepat Ridho. Dan Ridho sudah sinergi sekali dengan Jai. Dan ini salah satu kritik saya kepada STY, ada di Facebook saya. Jangan copot Jai dan Ridho di center back. Mereka sudah sinergi, mereka lugas, dan mereka cepat. Jangan taruh Verdong di center back, taruh Verdong di sayap, back sayap. Dia lebih berguna di sana, lebih impresif di sana. Itu salah satu kritik saya terhadap STY. Ada di Facebook saya. Jangan taruh Hubner jadi center back. Hubner terlalu agresif. Dia akan menghasilkan kartu merah, minimal penalti. Itu sudah karakter Hubner. Apakah Hubner tidak bagus? Bagus. Kita perlu manusia seperti itu dalam tim. Taruh dia di gelandang bertahan bersama Jerner. Tapi STY sering menaruh Hubner ke center back. Akhirnya kartu merah, penalti. Jadi bukan saya nggak kritik, ada saya kritik di Facebook saya. Tapi kita tidak bisa menutup mata, STY sudah memperbaiki mental dan lini pertahanan kita. Hebat. Terima kasih kita seharusnya kepada STY. Stop STY, tinggalkan STY. Kita maju ke depan. Tapi sebagai manusia yang berbudaya, kita harus berterima kasih kepada STY atas apa yang telah dibuatnya. Jangan ingat lagi STY, sekarang kita ke depan. Tiba-tiba milih Patrick Clifford. Saya sudah bilang sama teman diskusi saya, Clifford ini pasti alasannya satu, untuk meningkatkan moral dan semangat bertanding timnas. Ini kasusnya persis seperti Zidane, saya bilang sama kawan saya. Real Madrid mengontrak Zidane. Argentina mengontrak Diego Armando Maradona. Sewaktu Real Madrid mengontrak Zidane, salah satu penggemar Real Madrid WA saya. Karena saya penggemar Real Madrid, fannya Real Madrid. Kok klub sebesar Madrid milihnya Zidane yang gak berpengalaman? Saya bilang, yang perlu itu bukan pengalaman melatih pelatih kepala di Madrid sekarang. Yang perlu menekan ego Cristiano, Bale, Benzema, Ramos, Marcelo, dan lain-lainnya. Perlu ditekan egonya. Ronaldo sampai tanya Benitez waktu diperintahkan, berapa gaji lo? Gaji gak seberapa, merintah aku. Tapi begitu Zidane masuk, bahasa saya waktu ditanya, gimana? Li, begitu Zidane masuk ke lapangan latihan, Ronaldo cium tangan bro. Ronaldo cium tangan, Bale cium tangan. Takut. Ronaldo pasti menghormati Zidane. Zidane datang bawa Piala Dunia, bawa Ballon d'Or, bawa pemain terbaik dunia, bawa legenda, bawa penampilan impresif yang membuat Prancis bisa juara dunia tanpa striker.
Siapa berani bantah? Menurut bahasa saya kepada kawan-kawan, ketika Zidane bilang, "Gini kalian nggak masuk ini gini." Begitu mereka protes, Zidane bilang, "Saya udah buat tuh, kami udah buat tuh." Jadi nggak ada alasan bagi Ronaldo dan kawan-kawan yang bintang itu untuk membantah Zidane. Hasilnya back to back champion. Inggris juga seperti itu, ngirim orang untuk melihat bagaimana Maradona melatih. Balik FA tanya, kan ada di koran bola, gimana Maradona melatih? Hancur, nggak ada ilmu kepelatihan sedikit pun. FA terkejut loh. Jadi FA ngapain kontrak Maradona? Untuk kasih takut kita, untuk kasih takut lawan-lawan dan membangkitkan moral pemain Argentina. Untuk strategi semua sudah ada pada tim pelatih itu. Dan sekarang tiba-tiba seperti dugaan saya, ketua PSSI, ketua federasi bilang seperti itu. Zidane ini untuk meningkatkan moral. Zidane ini untuk meningkatkan semangat bertanding. Strategi dan macam-macam itu kita press dari dua asistennya yang sangat bagus. Kalau asistennya sangat bagus, kenapa nggak dia aja pelatih kepala? Karena untuk nama besar Clifford belum cukup untuk membangkitkan semangat bertanding kita. Nggak takut-takut juga lawan, nggak takut-takut kali juga. Saya lihat Clifford main bagus. Saya menonton dia diajak di timnas Belanda pernah, dan juga di debut dia di Liga Italia. Yang debut itu dicuri kalau nggak salah saya oleh Alvaro Recoba. Dia nggak bisa cetak gol, Alvaro Recoba masuk dari pemain cadangan dan cetak gol 2, sehingga membangkitkan nama Alvaro Recoba. Judul di koran bola, malam debut dicuri Recoba. Itu kalau nggak salah saya, seperti itulah dulunya. Jadi ini kelucuan. Bagi saya sekarang, ini sudah terjadi, ke belakang jangan ingat lagi, ke depan kita fokus. Federasi harus pinter. Kalau mengangkat Clifford hanya untuk sebagai figur yang menangani masalah mental dan semangat, harusnya Clifford ini dilindungi. Ini orang nyerang kan Clifford. Kita sudah trauma dengan mafia judi bola. Semua orang yang menonton sepak bola dari 90-an itu yakin, walaupun saya nggak bilang pasti, yakin liga kita itu, tim kita itu terpengaruh judi bola. Sampai kasus Mursid menyedihkan sekali. Tiba-tiba kita kontrak pelatih yang ada hubungannya dengan situs judi dan pernah terhutang judi. Diserang kan Clifford. Belum bekerja dia udah mendapat tekanan. Belum dia datang udah Clifford out. Daripada ini pro pemecatan STY, orang-orang pro pemecatan STY, daripada terus-terus membicarakan STY, dan federasi, orang-orang federasi, daripada mencari-cari alasan, ini tutup aja masalah STY. Bekerja kalian meningkatkan performa atau menjaga nama dari Clifford. Harusnya Clifford image-nya kalian lindungi. Malah kalian suruh ngomong di mata Najwa, habis kan dia. Tanggung kok nggak kasih Rocky Gerung aja. Ayo Clifford nih kita diskusi sama Rocky Gerung. Habis. Makin down, dan masyarakat sepak bola seperti kami ini makin tidak percaya. Kalian banyak uang federasi, mungkin sewa aja konsultan image yang bisa membentuk image Clifford menjadi lebih baik di mata masyarakat Indonesia. Kemudian 2 asistennya suruh bekerja yang baik. Maksa terus. Jadi tinggalkan STY, alasan-alasan pemecatan yang konyol-konyol tinggalkan. Nggak usahlah ada orang bilang STY itu cocok jadi tukang iklan atau pedagang. Nggak usah kita ngomongin lagi masalah STY. Sekarang kita ngomong Clifford. Lindungi image Clifford. Jangan kalian umpankan dia ke media. Cari konsultan image dan bentuk image dia untuk supaya bisa memperoleh kepercayaan dari masyarakat sepak bola Indonesia. Dan kalian harus betul-betul memaksa 2 asistennya itu mengeluarkan kemampuannya untuk membuat timnas tampil lebih baik. Dan jangan panggil Bagot lagi menurut saya. Bukan saya tidak suka Bagot.
Tapi kita sudah punya 3 center back yang sangat bagus. Jay, Rizky Ridho, Hilger. Pakai itu aja. Bagot agak lambat. Skill sama dengan Ridho. Tapi Ridho lebih cepat dan lebih kompak lebih sinergi dengan Jay. Itu aja. Jadi jangan kita perpanjang ini di media sosial tentang STY ini, STY itu. Lupakan aja. Nggak usah lagi. Sekarang ke depan perbaiki image Clifford. Bekerjalah dengan baik. Segitu saja menurut saya. Berterima kasihlah kepada STY yang sudah membentuk mental juara, mental petarung di dalam timnas kita. Terima kasih STY, selamat bekerja Patrick. Semoga pihak federasi mendengar saran saya. Tinggalkan semua kisruh ini, calling down, diam saja, dan perbaiki image Clifford. Mudah-mudahan kita bisa bergerak jauh di round 3 ini. Assalamualaikum.